Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Supranyoto, biasa dipanggil dengan Pak Yu. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 1 Parang. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk membuat sebuah video dengan materi pendidikan karakter untuk melengkapi bahan MPLS yang akan diselenggarakan secara daring di SMP Negeri 1 Parang, Kabupaten Magetan. Marilah kita mulai. Yang pertama, kita akan melihat dulu pengertian apa itu pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pendidikan karakter itu perlu ditanamkan sejak dini. Jadi sejak anak kecil kita sudah mulai menanamkan pendidikan karakter kepada mereka dengan harapan mereka akan menjadi generasi-generasi penerus yang berakhlak dan bermoral seperti yang kita harapkan. Yang kedua, pendidikan karakter itu perlu diberikan sejak dini karena untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negeri kita. Antara lain, satu, meningkatnya pergaulan bebas. Yang kedua, maraknya angka kekerasan anak dan remaja. Terus yang ketiga, kebiasaan menyontek. Nah, ini kebiasaan menyontek ini melunturkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Jadi anak biasa untuk meminta tolong kepada temannya, tidak bertanggung jawab pada tugasnya, dan hanya berusaha menyontek pekerjaan temannya. Yang keempat, penyalahgunaan obat terlarang. Kalau di daerah Parang, itu yang paling banyak adalah miras, ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa miras itu peredarannya cukup mengkhawatirkan di daerah Parang. Nah, ini anak-anak perlu diawasi dengan baik. Yang kelima, kejahatan terhadap teman. Sebagai contoh, pemalaan kepada adik-adiknya yang masih baru saja masuk di SMP Negeri 1 Parang, ya, dari senior-seniornya, ya, memalak, meminta uang kepada adik-adik kelasnya. Kemudian perusahaan benda milik orang lain, tidak hanya benda milik orang lain tapi juga milik negara, ya, milik negara, milik sekolah, ya. Banyak yang tangan-tangan tidak bertanggung jawab, ya. Kadang-kadang kendaraan, ya, dirusak, kemudian dicuri. Kemudian yang ketujuh adalah pornografi. Nah, ini yang perlu kita awasi benar adalah pemakaian HP supaya anak-anak tidak melihat hal-hal yang tidak sepatutnya mereka tonton. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter ada di antaranya yang pertama adalah religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap agama lain dan hidup rukun. Sesuatu yang pasti bila seseorang melaksanakan ajaran agama dengan baik, tentu saja mereka akan lebih toleran dan lebih bisa menghargai orang lain sehingga bisa hidup dengan damai dan rukun dengan sesamanya. Yang kedua
adalah nasionalis. Paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan tingkah laku individu. Yang perlu kita garis bawahi cinta tanah air dan bangsa. Ya. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya anak-anak ini lebih mencintai tanah airnya, lebih mencintai bangsanya. Ya. Misalnya saja dengan mulai memperkenalkan lagu-lagu nasional, ya, lagu-lagu nasional supaya anak-anak lebih mencintai negerinya sendiri. Ya. Kemudian mandiri, yang ketiga mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Wajib bagi seorang peserta didik, ya, seorang siswa, ini tidak tergantung pada temannya. Ya. Cobalah anak-anak ini dibiasakan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Jadi anak-anak mencoba untuk menyelesaikan, mengerjakan tugasnya, ya, sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin supaya kalian bisa menyelesaikan tugas, mengerjakan tugas, ya, dan akhirnya mendapatkan prestasi yang lebih baik. Berikutnya yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong adalah karakter bekerja sama atau bekerja bersama-sama, tolong menolong, saling bantu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ini sebetulnya kebiasaan di pedesaan masih lekat sekali, masih kental sekali. Orang yang bekerja bersama-sama, ya, saling membantu, saling menolong. Nah, kalau di SMP kita yang sering kita lakukan adalah bekerja bakti kebersihan. Ya. Ini banyak kita lihat anak-anak dalam kelompoknya ini hanya beberapa orang yang bekerja. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu guru untuk mengawal anak-anak ini, kemudian memberitahukan kepada mereka supaya mereka lebih giat lagi untuk bergotong royong. Yang kelima, integritas, ya. Kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan dan perbuatan. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi apa yang diperbuatnya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dari semua yang saya tampilkan tadi, tentu saja kita mengharapkan ada dampak atau ada hasil yang diharapkan dari adanya pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, menyeimbangkan kemampuan kognitif pada peserta didik. Jelas, ya. Yang kedua, membentuk peserta didik menjadi berprestasi. Jadi lebih berprestasi, ya. Jadi dari tadinya prestasinya kurang menjadi lebih berprestasi dan diharapkan bisa menjuarai, ya, perlombaan atau pertandingan. Yang ketiga, membuat emosi menjadi stabil, ya. Yang biasanya emosinya labil, suka marah-marah, ya, suka tidak memperdulikan orang lain. Nah, ini dengan adanya pendidikan karakter mereka bisa menjadi lebih baik dan menghargai orang lain. Yang keempat, memupuk rasa percaya diri. Ini penting, ya, karena rasa percaya diri ini akan menumbuhkan semangat belajar yang lebih kepada peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi kalau dia tidak percaya diri, misalnya saja di dalam kelas akan mengerjakan di depan teman-temannya, tentu saja ini tidak bisa maksimal, ya, kalau rasa percaya dirinya kurang. Nah,
Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bercakap-cakap dengan orang lain. Wah, ini perlu kita pupuk anak-anak ini, kita bantu supaya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbicaranya lebih meningkat. Dimulai berbicara dalam kelompoknya, kemudian kita tingkatkan lagi dalam berbicara dengan kelasnya, kemudian dengan teman-teman sebayanya dalam satu tingkat, ya, dan akhirnya bisa lebih lancar lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di level atasnya. Yang keenam, membangun jiwa yang penuh tanggung jawab. Jadi dari anak yang berprestasi, yang emosinya stabil, kemudian pintar berkomunikasi, tentu saja ini nanti akan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri, terhadap belajarnya sendiri. Yang ketujuh, membangun jiwa anak yang religius, ya. Ini sesuai dengan nomor 1 tadi yang religius, ya. Anak-anak ini perlu dipupuk agamanya, perlu dipupuk keimanannya supaya mereka lebih bisa mendekatkan diri kepada penciptanya. Demikian apa yang saya sampaikan tentang pendidikan karakter, mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta didik dan teman-teman semua. Saya sebagai pemateri hanya bisa mengucapkan selamat ber-MPLS di SMP Negeri 1 Parang. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.